Halo semua, kali ini kita akan melanjutkan materi daripada DSS, yaitu di dalamnya ada tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi untuk zaman sekarang, ya industri 4.0 bahkan nanti 5.0, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini akan memegang peranan yang sangat penting. Bahkan banyak sekali sekarang perusahaan berlomba-lomba untuk menginvestasikan sistemnya untuk diterapkan ini artificial intelligence. Kenapa? Kenapa? Karena artificial intelligence ini dapat berpikir dan mempunyai logika sendiri, dan yang paling hebatnya adalah mereka bisa berkembang, belajar dari pengalaman yang ada. Jadi semakin sering dipakai, maka sistemnya akan semakin hebat. Ya, seperti itu ceritanya. Dan tentu saja mereka bisa memberikan solusi-solusi untuk permasalahan yang ada. Ya, jadi artificial intelligence ini adalah sistem yang dapat berkembang sendiri. Ya, seperti itu. Nah, artificial intelligence ini pada dasarnya dibagi menjadi tiga, layaknya seorang manusia. Jadi, artificial intelligence ini adalah kecerdasan buatan yang meniru pola daripada otak kita, otak manusia, ya. Di mana mereka dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tentang kognitif, ya, jadi kecerdasannya sendiri, di mana ya ini adalah kecerdasan kognitif ya. Jadi mereka bisa mendapatkan pengetahuan, informasi ya, belajar, ya cara kerja otak itu bagaimana memproses itu ada di cognitive application. Lalu untuk robotic application ini adalah mereka melihat action ya, atau tindakan manusia dan mereka mencoba untuk menirunya. Jadi bagaimana kebiasaan manusia duduk ya, mungkin berbicara atau mungkin melakukan sesuatu, mereka bisa mempelajari dan menirunya ya. Makanya dikatakan di sini robotic application, karena ya layaknya seorang robot yang meniru manusia. Lalu ada yang namanya natural interface, ini adalah masalah panca indera ya. Jadi di sini dikatakan sensor ya. Jadi tentang bahasa ya, tentang pendengaran ya, memahami pembicaraan, jadi tentang skill untuk mendengar. Lalu juga ada sensor-sensor lain ya seperti sentuhan dan lain-lain. Lalu ada juga yang namanya virtual reality, di mana membuat dunia virtual sendiri ya. Nah, jadi artificial intelligence ini ceritanya adalah um, mereka mengcopy sistem daripada manusia ya, seperti itu. Nah, oke. Lalu ini adalah aplikasi-aplikasi di dalam bisnisnya ya. Jadi pada dasarnya mereka bergerak ya ini di bidang neural network ya, yang pertama, yaitu apa ini neural network? Jadi neural network ini ceritanya ini model, dia meniru model daripada otak manusia, di mana di dalam neural network ini mereka bisa ini mempelajari pola dan juga hubungan dalam suatu data ya, seperti manusia. Mereka kita sendiri punya pola-pola sendiri ya. Nah, jadi mereka ya ini contohnya ya. A neural network can be used to learn which credit characteristic result in good or bad loans. Jadi ceritanya membantu untuk menentukan kira-kira mengambil pinjaman yang mana supaya nanti hasil akhirnya tidak terlalu merugikan, tidak terlalu memberatkan. Seperti itu contohnya. Jadi dia bisa menganalisa, dia mempelajari pola-pola yang ada, ya, data-data yang ada, lalu memberikan ya ini solusi-solusi. Lalu fusi logic system ini masalah estimasi ya, di mana namanya fusi logic ini adalah um, ini this enable fusi system to process ini. Karena ada kondisi seperti ini, incomplete data and quickly provide approximate. Jadi di mana sistem dihadapkan oleh data-data yang belum komplit ya, tapi sistem akan mencoba memberikan beberapa estimasi ya, di mana estimasi ini tentunya adalah solusi-solusi atas permasalahan yang ada. Jadi memberikan prediksi ya, seperti itu. Mereka punya kemampuan untuk ini ya, memprediksi nilai-nilai ataupun faktor-faktor yang ada. Seperti itu.
Tentu saja dari database-database yang ada. Lalu yang namanya genetic algorithm ini masalah matematika, fungsi matematika. Ya, jadi dengan adanya fungsi matematika, mereka bisa memberikan solusi-solusi yang banyak ya, bahkan ribuan, dan mereka akan bisa mengevaluasi untuk memproduksi solusi yang paling optimal. Lalu untuk virtual reality, ya mungkin kalian sudah pernah tahu, sekarang bahkan sudah banyak game-game virtual reality, jadi di mana komputer itu ceritanya membuat dunia sendiri, atau bisa dikatakan simulasi ya. Nah, di mana kita ya bisa merasakan dunia baru itu secara penglihatan, pendengaran, bahkan sentuhan ya, seperti itu. Ya, saya nggak tahu nanti tahun berapa mungkin VR-nya bisa lebih canggih lagi ya, seperti itu. Lalu berikutnya intelligent agents. Intelligence agents adalah nih the EA use built-in and learn knowledge ya. Jadi mereka dibuat dan juga mempelajari pengetahuan dari bagaimana ya user itu berperilaku dan juga menjawab suatu pertanyaan. Jadi mereka mengimitasi manusia ya, seperti itu, dan mereka belajar dan berkembang seperti itu. Nah, lalu di sini IA ini function-functionnya ada banyak. Jadi user interface agents ini ada interface tutor, presentation agents, network navigation agents, role playing agents. Jadi kalau interface tutor ini mereka mengobserve ya, observe computer operation. Jadi mereka melihat lingkungan ceritanya, melihat lingkungan yang ada seperti apa, lalu mereka membuat aturan-aturannya di dalam sistemnya mereka. Oh, saat ini dunia sedang menghadapi COVID-19, jadi begini, begini, begini. Nah, jadi interface tutor. Lalu presentation agents, di mana EA ini akan mencoba menunjukkan informasinya dalam berbagai macam pelaporan maupun bentuk perspektif yang ada. Jadi mereka mempresentasikan yang menunjukkan informasi tersebut. Lalu network navigation agents ini adalah mereka discover ya, melihat informasi-informasi dan juga menyediakan berbagai macam cara untuk melihat informasi tersebut. Jadi dari informasi yang ada mereka mengolahnya lalu menunjukkan kalau informasi ini mengarah ke bagian sini ya, seperti itu. Sesuai dengan yang diinginkan sama user ya. Lalu role playing agents ini adalah what if itu ya, what if logic tadi. Bagaimana jika variabel ini begini, bagaimana jika variabel ini begitu ya. Seperti itu. Untuk ini ya, untuk memahami informasi dan juga memberikan keputusan yang lebih baik. Lalu untuk information management agents ini untuk khusus untuk pengelolaan informasi ya. Kalau search agent ya berarti membantu user untuk mendapatkan file dan database yang diinginkan ya. Seperti tipe-tipe informasi produk, media, dan sumber daya. Kalau information brokers, mereka menyediakan ya berbagai informasi tentang jasa komersial ya. Jadi mereka menyarankan beberapa jasa-jasa yang ada sesuai dengan bisnisnya user ya, seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan seperti Traveloka ya. Jadi kita mau memilih apa ya, terus memakai broker yang apa ya. Terus kita bisa memfilter misalnya, oh saya mau yang harganya di bawah 400.000. Oh saya mau yang di daerah ini ya. Jadi layaknya seperti Traveloka ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya Traveloka sendiri itu ada bagian intelligent agents-nya ya, seperti itu. Oke. Lalu ini adalah cara kerja daripada intelligent agents. Jadi mereka selalu berangkat dari lingkungan yang ada, lalu mereka merespon dengan sensornya mereka ya. Jadi bagaimana lingkungan yang ada sekarang, lalu mereka memperbarui sistem mereka di sini. Lalu apa yang harus dilakukan? Mereka um, memberikan solusi berdasarkan peraturan-peraturan yang ada ya. Ya, kondisi yang ada. Lalu dieksekusi, lalu mereka mengambil action seperti itu. Ya, jadi mereka akan memberikan alternatif solusi yang terbaik seperti itu.
Lalu ada yang terakhir untuk DSS, yaitu tentang expert system. Ini sebelumnya pernah kita bahas, di mana expert system ini sangat tergantung atas knowledge base ini ya, database. Karena semua database ini berisi informasi atau pengetahuan dari para profesional yang ada. Ya. Jadi pengguna akan menggunakan pengetahuan dari para profesional, dan tentu saja pengetahuan dari para profesional itu dirangkum dalam sebuah sistem dan namanya adalah expert system. Dan tentu saja pengetahuan ini harus diperbarui terus-menerus, dan diperbaruinya sekali lagi oleh para expert yang ada ya, profesional-profesional seperti itu. Ini adalah aplikasi-aplikasinya, kegunaan dari expert system ya. Ada decision management ya, untuk pengambilan keputusan, ya diagnostik ya, menganalisa, ada juga maintenance-nya, desainnya, selection-nya, proses monitoring-nya juga ya. Seperti itu. Jadi expert system ini adalah bagian terakhir dari DSS, di mana sekali lagi DSS ini adalah sebuah sistem untuk mendukung pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tetap ya, tetap sekali lagi diarahkan kepada para tingkatan manajemen ini ya, sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan ya. Jadi DSS untuk materinya sampai dengan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.